Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga kita semua bangun pagi ini dengan sehat dan sukacita. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 3 September 2021. Bacaan kita pagi ini dari 2 Samuel pasal 18 ayat 33 demikian. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku." Terlambat mencintai. Hati orang tua mana yang tak hancur menyaksikan anaknya meninggal, apalagi meninggal dengan cara yang tak wajar. 2 Samuel pasal 18 menceritakan kematian Absalom yang tragis. Meninggal dengan kepala tersangkut di jalinan dahan pohon terbantin besar ketika kuda bagal yang ditunggangi berlari kencang menghindar dari kejaran pasukan ayahnya Daud. Pada saat tergantung itulah pasukan ayahnya dengan mudah menikamnya dan mayatnya dilemparkan di lubang besar di hutan. Dan walau Daud telah berpesan kepada pasukannya, sayangkan nyawa Absalom karena dia. Kematian Absalom sangat menyakitkan hati Daud. Lebih dari sekedar ayah menangisi anaknya yang mati terbunuh. Walau ia sedang memberontak dan berbuat dosa, anaknya Absalom justru terlibat perang dengan pasukan ayahnya Daud karena ia ingin merebut tahta ayahnya sendiri. Absalom sebenarnya adalah pemberontak dan pengkhianat bagi ayahnya sendiri. Meskipun demikian, Raja Daud sangat hancur, pedih, dan penuh penyesalan meratapi kematian anaknya. Bahkan ia meraung-raung kehilangan kendali. Hingga Yoab panglima perangnya menyadarkan dan menegurnya supaya bangkit dan mengingat serta menghargai perjuangan pasukan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatannya. Bahkan sebagian telah meninggal di medan perang. Teguran ini menyadarkan Daud sebagai pemimpin masih banyak yang harus dibenahi untuk masa depan yang lebih baik. Mengapakah Daud begitu bersedih? Kisah kudeta yang ingin dilakukan Absalom sebenarnya menunjukkan kegagalan Daud sendiri sebagai orang tua sekaligus sebagai raja yang lembek terhadap anak-anaknya. Hingga anaknya sendiri berani melakukan kudeta, ingin merebut tahtanya. Selain itu, kematian anaknya adalah bagian dari hukuman Allah akibat kesalahan masa lalunya yang telah berzina dengan Batseba. Bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Dan benar selama hidup Daud, dalam kerajaannya tak pernah sepi dari peperangan, baik dari dalam maupun dari musuh-musuh dari luar. Dalam duka ini terlihat Daud menunjukkan betapa ia mencintai anaknya. Sampai meraung-raung, "Anakku, anakku, anakku, anakku Absalom. Sekiranya aku bisa mati menggantikan engkau." Seolah-olah ia berkata, "Biarlah tahta ini menjadi milikmu, akulah yang mati." Dan hal ini terlihat tatkala Daud tahu bahwa Absalom telah memusuhinya. Ia mengubah panggilannya kepada Absalom sebagai anak muda. Sekarang, apakah Absalom tahu bahwa sesungguhnya Daud sangat mencintai dirinya? Apakah Absalom tahu bahwa sesungguhnya ayahnya sangat terluka? Sesungguhnya ia menyesal karena semua kesalahan-kesalahannya. Daud telah terlambat mewujudkan cintanya pada anaknya. Setelah Absalom mati, apapun yang dilakukan Daud baginya tak akan ada artinya lagi. Semua sudah terlambat. Saudara sekalian, peristiwa ini mengajarkan kita, selagi masih ada waktu, mari mewujudkan cinta kepada orang-orang yang kita kasihi. Mulai dari orang-orang yang terdekat kita, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada saudara-saudara, kepada keluarga, kepada sepersekutuan, rekan dan sahabat kita. Akan ada waktunya mereka pergi dan meninggalkan kita. Tidak selalu ada kesempatan. Masing-masing ada waktunya. Jika mereka sudah tidak ada, apapun yang kita berikan dan lakukan tak akan ada artinya lagi. Jangan sampai hanya penyesalan yang tersisa dan kita terlambat untuk mencintai. Mari kita tetap saling menjaga, saling menyayangi, walau kita masing-masing penuh kekurangan. Tapi jika segala sesuatu kita lakukan seperti kepada Tuhan, kita akan belajar untuk terus mencintai, saling menerima,
memaafkan, mengampuni, karena kita adalah murid-murid Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan mengajari kami belajar dari kisah Daud dan kematian Absalom. Betapa menyedihkan. Ya Tuhan, pimpinlah kami, supaya selagi ada kesempatan pada kami untuk mencintai orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami, berilah kami hikmat-Mu, berilah kami kekuatan, supaya kasih dan sayang kami dapat lakukan selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Karena segala sesuatu di dunia ini ada waktunya ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu memampukan kami belajar untuk mencintai seperti kasih Kristus. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang dapat memaafkan, dapat mengampuni segala kesalahan yang kami buat. Sebab masing-masing kami bukanlah manusia yang sempurna. Dan karena itu kami semua memiliki hati yang lapang untuk terus memberikan pengampunan, memberikan penerimaan, dan mewujudkan cinta kasih kami selagi masih ada waktu. Ya Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini dalam kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Saudara-saudara kami yang harus beraktivitas di luar rumah, ataupun mereka yang masih harus beraktivitas di dalam rumah, karena keadaan kami. Anak-anak kami yang harus studi secara daring, maupun aktivitas-aktivitas yang harus kami lakukan di masa pandemi ini. Kami tahu Bapa yang akan menolong kami. Apapun keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan pada pagi ini, mereka yang mendengarkan renungan firman-Mu pagi ini, mari Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka, apapun yang sedang mereka alami. Dampingilah mereka ya Tuhan, kasihanilah mereka. Biarlah mereka tahu bahwa ada di Kau tempat sandaran kami, yang mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Berilah kelegaan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka terus bergantung dan berharap kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Amin.